Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Kembali lagi berjumpa dengan channel kesayangan kita bersama MR Samar Gaspol. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, tolong dibantu like, komen, dan subscribe agar Mimin lebih bersemangat untuk membuat konten-konten lainnya. Di sini Mimin akan kembali bercerita tentang film animasi si Shinji Season 5. Perlu diingat bahwa video ini berisi spoiler. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang tidak suka akan spoiler, agar di skip aja. Dan bagi yang suka, nggak ada salahnya untuk membantu perkembangan channel Mimin ini. Oke, kita mulai saja ceritanya. Setelah Guru Tangzan dan yang lainnya berhasil lolos dari Raja Alam Baka, mereka pun berniat akan segera mencari keberadaan dari Cupat Kai dan yang lainnya, serta dapat berkumpul kembali untuk memulai perjalanan mereka ke barat. Sekarang Shin berpindah ke tempat Bailang beserta rekannya yang baru saja keluar dari hutan horor dan tiba di reruntuhan kuno. Lalu Bailang pun mengatakan kalau tempat itu adalah tempat yang ditulis oleh Master di dalam catatannya, yaitu reruntuhan kuno yang terlihat seperti sebuah reruntuhan kota besar. Karena Yihu sudah lama tinggal di hutan horor, Xiaoyu pun bertanya kepadanya apakah dia sudah pernah ke sana sebelumnya. Yihu menjawab bahwa dia tidak tertarik dengan tempat itu karena dia bukanlah siluman pemakan batu. Bailang kembali melanjutkan ucapannya. Dia mengatakan bahwa di dalam catatan ditulis kalau tempat itu dulu adalah kota yang makmur. Tapi tak lama setelah itu kota tersebut menjadi runtuh dan katanya juga itulah yang menjadi penyebab akan roh-roh yang gentayangan di sana. Akan tetapi mereka tidaklah berbahaya karena itulah Master Tangzan dan yang lainnya dulu dapat melewati kota kuno tersebut dengan sangat mudah. Namun Xiaoyu merasa kalau ada yang aneh di sana karena dia melihat begitu banyak pilar aneh di sekitar sana. Tiba-tiba Yihu kembali berbicara. Dia mengatakan bahwa dia telah membawa mereka ke sana. Apakah mereka akan tetap mengikat dia seperti itu? Kalau mereka memang berniat membawa dia dalam perjalanan ini, maka kepercayaan adalah modal utama untuk mempererat ikatan tersebut. Mendengar itu, Bailang pun menyetujuinya karena menurutnya akan percuma kalau mereka membawa dan memaksa Yihu, tetapi pada akhirnya akan menjadi duri dalam daging. Memikirkan hal itu, Xiaoyu pun lalu setuju dengan apa yang dikatakan oleh Yihu dan Bailang dan membebaskan Yihu untuk menentukan pilihannya. Namun dia sangat yakin sekali kalau suatu saat nanti Yihu akan rela mengikuti mereka dengan senang hati. Setelah Xiaoyu melepaskan ikatan Yihu, dia pun segera pergi dan kembali berniat menjadi pemburu di hutan horor. Namun sebelum pergi, Yihu mengingatkan Bailang dan Xiaoyu kalau kota kuno bukanlah tempat yang mudah. Walau beberapa orang menganggapnya mudah, tapi itu tidaklah seperti yang mereka bayangkan, dan mereka nanti akan tahu sendiri maksud dari peringatannya tersebut. Setelah Yihu telah benar-benar pergi dari hadapan mereka, Bailang dan Xiaoyu kembali melanjutkan perjalanan mereka. Tak lama setelahnya Bailang merasakan ada sesuatu di dekat mereka. "Di mana?" tanya Xiaoyu. "Mereka ada di mana-mana," jawab Bailang. Lalu dengan seketika pilar-pilar yang ada di dekat mereka pun kini terlihat bergerak dan dapat berbicara. Mereka mengatakan kalau ada orang yang ke kota kuno. Tanpa menunggu terlalu lama, kini Bailang dan Xiaoyu pun telah dikepung oleh monster-monster pilar yang menyebut mereka sebagai prajurit batu kota kuno. Melihat keadaan mereka, Bailang pun segera menyiapkan kuda-kuda tempurnya. Namun itu segera dicegah oleh Xiaoyu dengan berkata kalau mungkin saja prajurit-prajurit batu itu tidak berniat buruk kepada mereka berdua. Namun tidak hanya itu saja, saat ini Bailang dan Xiaoyu kembali dikejutkan oleh sebuah batu besar yang menggelinding dengan sangat cepat ke hadapan mereka. Setelah berhenti di hadapan Bailang dan Xiaoyu, mereka pun sadar kalau ternyata batu yang baru datang itu juga termasuk dari golongan monster batu tersebut. Sesampainya monster batu itu di hadapan Bailang, dia pun memperkenalkan dirinya kalau dia adalah merupakan gubernur dari pasukan batu kota kuno yang bernama Budong. Dia pun lalu menanyakan nama orang yang sangat berani memasuki kota kunonya. Mendengar itu, Xiaoyu pun segera memperkenalkan dirinya dan Bailang serta memberitahukan maksud perjalanan mereka, yaitu pergi ke barat untuk mengantarkan sutra suci. Mendengar itu, Gubernur Batu pun menceritakan kalau dulu juga ada seorang yang bernama Guru Tangzan yang mempunyai misi sama seperti Bailang dan Xiaoyu. Lalu Xiaoyu segera menjawab kalau itu benar karena perjalanan mereka saat ini pun ditempuh dengan bimbingan dari Guru Tangzan.
Saat mendengar jawaban dari Xiaoyu, awalnya Gubernur Batu percaya dengan ucapan Xiaoyu tersebut. Namun tiba-tiba dia dikejutkan oleh teriakan anak buahnya Gubernur Budong. Mereka terlihat mencurigakan itu aura dari arwah jahat, tapi Xiaoyu segera mengelak dengan mengatakan bahwa Bailang memang tercemar arwah jahat, tapi itu hanya sedikit dan dapat dia kendalikan. Mendengar perkataan Xiaoyu, ternyata sang gubernur masih tetap tidak percaya dengan mengatakan bahwa itu memang arwah jahat dan mereka tidak dapat berbohong lagi. Buktinya adalah rumput yang ada di bawah kaki Bailang yang terlihat layu. Itu menandakan bahwa Bailang memang benar-benar merupakan sosok arwah jahat. Dan dia pun mengatakan kalau tugas dari prajurit batu adalah untuk melindungi jalan tersebut dan mencegah arwah jahat untuk melewatinya. Kini pertarungan pun tidak dapat dihindari. Lalu Bailang dan Xiaoyu pun langsung mendapatkan serangan bertubi-tubi dari pasukan batu. Awalnya Bailang dapat menghindari serangan tersebut, namun karena kalah dalam hal jumlah, Bailang dan Xiaoyu pun ditekan oleh pasukan tersebut. Karena Xiaoyu merupakan arwah biasa, Gubernur Budong pun melepaskannya dan memperbolehkannya untuk lewat. Namun Xiaoyu sekali lagi meyakinkan mereka kalau Bailang bukanlah roh jahat, karena selama ini dia tidak pernah menyakiti siapapun dalam hidupnya. Mendengar itu, Gubernur Budong menjadi murka. Dia mengatakan kalau Xiaoyu juga sekarang terlihat mencurigakan karena telah membela seorang arwah jahat. Setelahnya, Xiaoyu pun sekarang menjadi tahanan luar dari pasukan batu. Ketika malam tiba, terlihat di sana Xiaoyu sedang bercakap-cakap dengan seluruh pasukan batu. Gubernur Budong menanyakan kepada Xiaoyu kenapa dia bisa dekat dengan seorang arwah jahat. Xiaoyu pun menjawab kalau sebenarnya dia adalah merupakan perwujudan dari sutra suci dan Bailang adalah penjaganya. Mendengar itu, Gubernur Budong tetap tidak percaya dengan menanyakan kalau benar Xiaoyu adalah sutra suci, kenapa sekarang dia dalam wujud ras naga. Daripada mempersoalkan hal itu, akan lebih baik lagi bagi pasukan batu untuk melindunginya pergi ke barat dan menyatukan antara cahaya dan kegelapan. Maka dengan begitu dunia akan menjadi tentram dan mereka pun tidak perlu khawatir lagi dengan apa yang namanya arwah jahat, jawab Xiaoyu. Dibandingkan dengan saran yang telah diutarakan oleh Xiaoyu, ternyata Gubernur Budong mempunyai ide lain. Dia berniat menjadikan Xiaoyu sebagai pasukan batunya. Tapi Xiaoyu menolaknya dengan mengatakan bahwa dia bukanlah makhluk batu sama seperti mereka. Lalu Gubernur Budong menjelaskan kalau Xiaoyu tidak perlu khawatir akan hal itu karena dia ada sebuah cara untuk merubah arwah jahat menjadi pasukan batunya, yaitu dengan memasukkannya ke dalam penjara pembakaran, dan setelah prosesnya selesai maka tadang, jadilah orang tersebut pasukan batu. Menyadari itu, Xiaoyu pun segera mengeluarkan jurusnya yang membentuk sebuah cahaya yang menyilaukan terpancar dari tubuhnya yang membuat pasukan batu menjadi terlihat lengah. Dengan memanfaatkan kelengahan dari pasukan batu, dia pun segera berlari menyelamatkan dirinya. Tapi itu tidak berlangsung lama karena pasukan batu berhasil menemukannya dan melumpuhkannya dalam sekejap mata. Di saat Xiaoyu sudah hampir putus asa, terdengar sebuah teriakan yang dibarengi dengan sebuah bunyi batu yang hancur. Mendengar itu, semua mata serta-merta segera menoleh ke tempat suara berasal. Ternyata dia adalah sang siluman harimau Yihu. Dengan sikap heroiknya, dia berkata kepada Xiaoyu, "Xiaoyu, akhirnya aku menemukanmu. Baguslah kalau kau sekarang dalam keadaan baik-baik saja." Namun setelah mengatakan itu, hal kocak pun terjadi. Setelah sok-sokan bersikap bak pahlawan kesiangan, Yihu tiba-tiba jatuh. Dia mengatakan bahwa dia sekarang tidak mempunyai tenaga karena selama beberapa hari ini dia belum makan apapun, dan itu semua karena Xiaoyu. Waktu itu Xiaoyu menggunakan darahnya untuk menyelamatkan Yihu, maka sejak saat itu dia tidak bisa memakan daging. Setiap kali dia mencoba untuk memakannya, dia selalu merasa mau muntah. Lalu dia pun segera bangkit dan berniat meminta pertanggungjawaban dari Xiaoyu, namun tindakannya segera dihentikan oleh pasukan batu. Melihat itu, Xiaoyu pun berteriak kepada Yihu, "Sekarang kalahkan pasukan batu itu dulu, setelahnya baru dia akan mau berbicara kepada Yihu." Mendengar itu, Yihu pun segera melancarkan jurus cakar buasnya yang membuat pasukan batu hancur dalam sekejap. Namun tiba-tiba Gubernur Budong pun datang dengan langsung melancarkan serangan putar gilingnya. Dikarenakan Yihu saat ini sangat lapar sekali sehingga membuatnya lemah dan tak mampu menghindari serangan dari bos Budong. Setelahnya dia pun kini dikurung di penjara batu di tempat Bailang saat ini.
Setelah merasa bahwa dirinya sedang dalam keadaan yang tidak diuntungkan, Xiaoyu pun menggertak Bos Budong dengan mengatakan bahwa setelah ini teman-temannya yang lain akan segera datang dan mereka jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Bailang dan Yihu. Maka dari itu sebaiknya Bos Budong segera melepaskan mereka, kalau tidak maka dia akan nanti menyesal dengan perbuatannya itu. Mendengar ancaman dari Xiaoyu, Bos Budong tidak mengekspresikan apapun. Dia pun juga langsung menjebloskan Xiaoyu ke tempat Bailang dan Yihu, yaitu penjara pembakaran. Setelah raga mereka disucikan di sana, maka mereka akan menjadi pasukan batunya. Di dalam penjara pembakaran, Xiaoyu dan yang lainnya dikejutkan oleh sebuah suara, dan ternyata suara itu berasal dari batu kecil yang sebelumnya ditemukan oleh Xiaoyu. Dia pun berniat akan menyelamatkan Xiaoyu dan yang lainnya kalau Xiaoyu dapat membawa dia bertemu dengan Guru Tangzan. Dan dikarenakan tidak mempunyai pilihan lain, Xiaoyu pun menyanggupinya. Namun dia menegaskan kalau dia tidak janji akan hal itu, karena dia tidak tahu apakah dia nanti akan kembali bertemu dengan Guru Tangzan atau tidak. Karena yang dia ketahui, Guru Tangzan telah jatuh ke jurang retakan bumi. Setelahnya, batu kecil itu pun menuntun Xiaoyu dan yang lainnya menuju tempat keluar dari penjara pembakaran itu. Tak lama setelahnya, benar saja mereka telah menemukan jalan keluar dan berhasil lolos dari api pembakaran tersebut. Namun misi pelarian mereka itu ternyata telah diketahui oleh Bos Budong dan pasukannya, yang menyebabkan pertarungan kembali tidak dapat dihindari. Sekarang pertarungan sengit kembali terlihat. Semakin lama baku hantam semakin memanas. Serangan demi serangan dan jurus demi jurus telah masing-masing mereka keluarkan. Sampai pada satu titik, kelompok Xiaoyu terlihat sangat kerepotan dan terdesak saat menghadapi serangan dari Bos Budong. Dan saat Bos Budong hampir saja melindas Xiaoyu dengan jurus putar gilingnya, Bailang dan Yihu dengan sigap menghalanginya dengan memegang duri-duri yang berada di tubuh Bos Budong. Lalu dengan sekuat tenaga mereka pun mencoba mengangkat dan melemparkan Bos Budong menjauh dari hadapan mereka dan menabrak serta menghancurkan penjara pembakarannya. Setelahnya dengan secepat kilat Xiaoyu, Bailang dan Yihu segera pergi dari sana. Saat mengetahui kalau tahanannya telah kabur dari genggamannya, Bos Budong sangat murka. Dia pun mengatakan bahwa tidak ada satupun dari kelompok Xiaoyu akan lepas dari genggamannya. Lalu dia pun segera mengeluarkan jurus andalannya dan berniat mengejar kelompok Xiaoyu dengan segera. Namun hal yang tak terduga terjadi. Tanpa dia sadari, di atas dirinya telah berdiri sesosok yang siap melancarkan serangan. Ternyata dia adalah Guru Tangzan. Bersambung. Oke, itu saja cerita kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat menghibur kita semua. Mohon maaf kalau suaranya agak berisik karena tetangga saya lagi sedang dangdutan. Kalau rame kita akan lanjut pada hari berikutnya. Bagi yang suka tolong dibantu perkembangan channel Mimin ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke, bye-bye.